Shalom, di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang tantangan kebudayaan modern, sekularisme, konsumerisme, dan digitalisasi. Kita masuk dalam latar belakang. Kebudayaan selalu berkembang dan tidak terhenti, sehingga ada kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern. Oleh karena itu, dalam pekebaran Injil, kita selalu diperhadapkan pada konteks yaitu situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Orang itu harus dilihat sebagai manusia yang utuh dalam konteks kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Di tengah kehadiran Injil di zaman sekarang, kita melihat realitas zaman yang semakin berkembang dan tentu saja ada beberapa hal yang di dalam kebudayaan modern memudarkan makna Injil atau bahkan bertentangan dengan Injil itu sendiri. Kehidupan di zaman modern ini sangat penuh dengan berbagai pluralitas sebagai akibat dari kemajuan industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan sosial yang telah melaju dengan cepat membuat perubahan-perubahan yang mau tidak mau harus diterima oleh masyarakat. Jemaat Tuhan berada dalam situasi zaman yang majemuk ini, yaitu syarat dengan berbagai isu gejolak dan tantangan hidup. Dalam hal ini, gereja dan keluarga Kristen harus mampu memberikan filter dan proteksi agar setiap anak-anak Tuhan mampu menghadapi tantangan hidup. Dalam fokus kelompok kali ini, yakni tantangan kebudayaan modern, sekularisme, konsumerisme, dan digitalisasi, juga merupakan suatu pergumulan di zaman sekarang. Dan kami kelompok berusaha untuk menjelaskan tantangan kebudayaan modern itu semampu kami, dan sehingga kami juga bisa memberikan pandangan pribadi atau bahkan sumber-sumber yang membantu kami dalam menjawab isu-isu tantangan kebudayaan modern itu sendiri. Baik, kita masuk pada pembahasan awal, yakni tentang sekularisme. Yang pertama, secara definisi. Secara bahasa, istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris, yaitu sekular, yang artinya temporal, fana, duniawi, tidak bersifat spiritual, abadi dan sakral, serta kehidupan di luar biara. Kata sekular itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu saeculum, yang artinya adalah waktu dan tempat atau ruang. Sehingga istilah saeculum memiliki arti masa kini atau zaman kini yang merujuk pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Definisi komprehensif tentang sekularisme dapat didapati dengan meninjaunya melalui 3 kacamata, yaitu filsafat, sosiologi, dan ilmu politik. Secara filosofis, sekularisme dapat diartikan sebagai penolakan terhadap sesuatu yang metafisik dan transenden dan lebih memusatkan pada sesuatu yang eksistensial dan empiris. Secara sosiologis, sekularisme dapat diartikan sebagai proses modernisasi secara bertahap menuju pada pengurangan dominasi agama dalam segala hal. Sedangkan berdasarkan ilmu politik, sekularisme dapat diartikan sebagai sebuah paham yang memisahkan agama dan negara atau ruang privat dan ruang publik. Yang kedua, historis. Secara historis, sekularisme muncul di Eropa pada masa pencerahan sebagai reaksi terhadap dominasi gereja dalam kehidupan politik dan sosial. Para pemikir pencerahan seperti John Locke dan Voltaire berpendapat bahwa kebebasan beragama dan kebebasan berpikir merupakan hak individu yang harus dilindungi oleh negara, dan bahwa campur tangan agama dalam urusan politik dapat memicu konflik dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, sekularisme bertujuan untuk menciptakan ruang di mana individu dapat mempraktikkan agamanya secara pribadi tanpa adanya tekanan dari otoritas agama atau negara. Pemisahan ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana keputusan-keputusan politik dibuat berdasarkan alasan rasional yang dapat diterima oleh semua pihak, terlepas dari keyakinan agama mereka. Yang ketiga, dampak. Bagi sebagian kelompok religius, sekularisme dianggap mengancam keberadaan agama dalam ruang publik dan kehidupan sehari-hari. Mereka berpendapat bahwa dengan memisahkan agama dari politik, pendidikan, dan hukum, sekularisme secara perlahan mengikis nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari keyakinan agama yang mereka pandang sebagai dasar kehidupan yang bermakna. Dalam beberapa hal, sekularisme dapat mendorong pluralisme. Ini menciptakan ruang untuk dialog antar agama.
Sekularisme juga dapat membantu melindungi kebebasan individu untuk memilih keyakinan mereka tanpa adanya tekanan sosial atau institusional. Meskipun demikian, sekularisme yang terlalu kaku bisa mengarah pada pengabaian nilai-nilai spiritual yang juga penting dalam pembentukan karakter dan moralitas. Keempat, solusi. Kami sebagai kelompok memiliki solusi, yakni memilih jalan tengah mengenai dampak dari sekularisme itu sendiri. Karena dari dampak yang ada, terlihat dua sisi, yakni sisi negatif dan positif. Secara negatif, dia mendistorsi nilai agama itu sendiri. Tetapi di sisi lain, yakni sisi positifnya, sekularisme memberikan ruang kebebasan bagi individu untuk memilih berdasarkan pilihan diri sendiri. Agama memang penting sebagai dasar moral dalam kehidupan kemanusiaan, apalagi bicara tentang Injil. Tetapi berdasarkan pemahaman kami, sekularisme juga dibutuhkan sebagai bentuk pembelaan kemanusiaan dalam hal kebebasan keyakinan. Sekalipun Anda mengabarkan Injil kepada banyak orang, akankah semua orang akan menerima Injil ini? Injil adalah anugerah dari Allah kepada orang-orang yang akan diselamatkan, tetapi menjadi duri bagi para pemberontak. Biarkanlah mereka mendapatkan perlindungan dalam kebebasan berpendapat di dalam dunia, tetapi dalam penghakiman, Allah sebagai hakimlah yang bertindak. Kemudian kita masuk dalam konsumerisme. Konsumerisme merupakan kegiatan konsumsi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat, kegiatan konsumsi ini bukan hanya sebagai kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun membentuk branding diri, meraih kepuasan pribadi dan mendapatkan status sosial yang membuat mereka dipandang berbeda dengan masyarakat yang lain. Fenomena ini sering dikaitkan dengan masyarakat modern, di mana aktivitas membeli dan menggunakan produk menjadi indikator status sosial dan identitas pribadi. Dalam budaya konsumerisme, aktivitas membeli dan menggunakan produk serta jasa menjadi pusat kehidupan sehari-hari. Konsumsi tidak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk memuaskan keinginan. Kemudian kita masuk dalam dampak konsumerisme dalam kebudayaan modern, yaitu krisis identitas. Manusia modern sering menilai diri berdasarkan kepemilikan barang, bukan karakter. Ini mengakibatkan terbentuknya false identity atau identitas yang palsu dan bergantung pada produk konsumsi. Kemudian ada ketimpangan sosial budaya. Konsumtif memperlebar jarak antara kelompok kaya dan kelompok yang miskin. Mereka yang tidak mampu membeli barang-barang mewah sering merasa rendah diri atau terpinggirkan. Nah, teman-teman, di sini ada solusi untuk menghadapi budaya konsumerisme dalam kebudayaan modern. Yang pertama, pendidikan nilai dan kesadaran. Kritis pendidikan harus mengajarkan critical thinking agar individu mampu membedakan kebutuhan sejati dari keinginan yang dimanipulasi oleh iklan dan media. Sebagaimana yang dikatakan oleh Franz Magnificeno dalam bukunya yang berjudul Etika Dasar, manusia yang beretika tidak dikuasai oleh hasrat, melainkan mampu mengendalikan keinginan demi kebaikan bersama. Kemudian yang kedua ada penguatan nilai spiritual dan sosial. Gereja, lembaga keagamaan, dan komunitas sosial berperan penting menanamkan nilai kesederhanaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Bagian C, digitalisasi. Yang pertama, globalisasi sebagai sarana digitalisasi. Globalisasi membawa banyak perubahan besar dalam kehidupan budaya di seluruh dunia. Arus informasi kini menyebar dengan sangat cepat dan mudah diakses oleh siapa saja. Hal ini yang membuat cara orang berinteraksi, menikmati budaya, dan membentuk jati diri mereka ikut berubah. Menurut Adrian dan Resmini, kemajuan teknologi yang mendorong globalisasi bisa menimbulkan risiko yang memengaruhi nilai-nilai budaya lama.
Contohnya seperti hilangnya bahasa daerah, melemahnya nilai-nilai budaya, menurunnya rasa cinta tanah air, serta munculnya gaya hidup yang tidak lagi sesuai dengan budaya lokal. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami dampak globalisasi ini agar bisa memanfaatkannya tanpa kehilangan jati diri budaya kita. Selain itu, pengaruh globalisasi juga terlihat dari cepatnya penyebaran budaya populer lewat media massa dan juga media sosial. Fitri Eliani menjelaskan bahwa di era digital dan globalisasi sekarang, budaya populer berkembang sangat pesat karena dukungan platform digital. Fenomena ini yang menunjukkan bahwa budaya terus berubah dan berbaur, menciptakan perpaduan antara budaya lama dan budaya baru. Budaya massa juga punya peran besar dalam menyebarkan budaya populer yang pada akhirnya memengaruhi cara hidup, kebiasaan, dan juga identitas masyarakat masa kini. Yang kedua, digitalisasi itu sendiri. Kehadiran teknologi digital memungkinkan umat Kristen untuk dapat mengakses firman Tuhan dengan lebih mudah. Dengan adanya aplikasi Alkitab, siaran ibadah online, dan berbagai konten rohani tersedia hanya dengan beberapa klik. Teknologi memungkinkan firman Tuhan dapat disebarluaskan ke seluruh dunia, menjangkau mereka yang mungkin sebelumnya sulit untuk mengaksesnya. Namun kemudahan ini juga dapat menjadi pedang bermata dua jika tidak digunakan dengan bijak. Di sisi positifnya, digitalisasi dapat memberikan peluang yang cukup besar untuk memperkuat iman dan keterlibatan dalam jemaat rohani. Platform media sosial memungkinkan umat Kristen berbagi renungan, mendiskusikan isu-isu teologi, dan mendukung satu sama lain secara virtual. Meskipun pertemuan fisik tetap penting, namun teknologi juga dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut dalam situasi tertentu seperti dalam keadaan pandemi atau jarak geografis. Namun digitalisasi juga membawa tantangan yang cukup serius terhadap spiritualitas Kristen. Godaan untuk terlalu bergantung pada teknologi dapat mengurangi kedalaman hubungan pribadi dengan Tuhan. Waktu yang seharusnya digunakan untuk berdoa dan perenungan sering kali tergantikan oleh aktivitas digital yang tidak produktif seperti scrolling media sosial atau bermain game. Digitalisasi menuntut umat Kristen untuk mengelola waktu dengan begitu bijak agar tetap memprioritaskan hubungan mereka dengan Tuhan. Bagian yang ketiga, solusi spiritual terhadap digitalisasi. Dalam menghadapi dampak digitalisasi, umat Kristen perlu mengembangkan sikap kritis dan bertanggung jawab, memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk memperkuat iman, bukan sebagai penghalang. Komitmen untuk tetap mencari Tuhan melalui doa, membaca firman, dan keterlibatan aktif dalam jemaat rohani harus terus dipelihara. Digitalisasi hanya akan bermanfaat jika diarahkan untuk membawa terang Tuhan ke dalam kehidupan kita dan orang lain. Pada akhirnya, digitalisasi adalah sarana dan bukan tujuan. Umat Kristen dipanggil untuk menggunakan teknologi dengan hikmat dan tetap fokus pada panggilan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan digital dan nyata, kita dapat menghadapi tantangan zaman ini dengan iman yang teguh dan spiritualitas yang semakin bertumbuh. Kami kelompok menyimpulkan bahwa 3 hal utama yang membentuk kehidupan modern saat ini adalah sekularisme, konsumerisme, dan digitalisasi. Sekularisme memisahkan agama dari urusan pemerintahan, agar individu bebas dan menciptakan ruang publik yang netral, tetapi tetap harus menjaga nilai-nilai moral. Konsumerisme membuat orang menilai diri dan status melalui barang yang dimiliki, sehingga konsumsi bukan lagi untuk kebutuhan, tetapi untuk keinginan. Karena itu, diperlukan pendidikan yang kritis dan nilai spiritual seperti hidup sederhana. Sementara digitalisasi yang berkembang karena globalisasi memudahkan akses informasi dan juga bisa mendukung spiritualitas, tetapi bisa membuat kita kehilangan jati diri jika tidak digunakan dengan bijak. Karena itu, kita perlu memiliki kesadaran kritis dan tanggung jawab etis agar tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual di tengah kemajuan modern.